Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah kajian online An-Nur rahimakumullah yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, di Mojokerto, dan dimanapun berada. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala, karenanya dengan limpahan rahmatnya, pertolongannya, kita masih bisa berkumpul kembali di dalam forum kajian online An-Nur yang semoga istiqomah ini. Kita syukuri dan kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah berikan kita kekuatan dan pertolongan sehingga kita bisa terus mendekat kepada Allah, terus mempelajari syarat-syarat Islam dengan sebaik-baiknya, dan terus berusaha mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya hanya dengan mencontoh baginda Rasulullah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Hanya dengan mendekat kepada Allah sajalah kita akan selamat dunia akhirat. Maka kita terus berikhtiar dan terus mohon pada Allah Ta'ala pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan Nasjal Quran yang disampaikan oleh Mas Ghazi. Mas Ghazi, dipersilakan. Insyaallah membaca ayat surat As-Saff ayat 10 sampai akhir. Silakan Mas Ghazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan mengabulkan kamu ke dalam dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik dalam surga agung. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain kamu suka, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang datang yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel dan segolongan yang lain kafir, lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman kepada musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih Mas Kosi. Semoga yang dibaca tadi menambah keberkahan acara kita ini, dan khususnya juga semoga Allah memberikan tambahan kebaikan, hidayah, inayah, ya, terutama bagi kita semuanya dan khususnya bagi yang baca. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kita masih pada tema tentang fikih prioritas. Kita masih dalam judul maaf, izinkan aku memilih. Kenapa ini penting? Karena sering kita ini menemukan atau menemui suatu kondisi yang nampaknya sama pentingnya. Satu keadaan yang seakan-akan sama pentingnya. Sehingga kita susah milih. Menemui tamu misalkan pas barengan sholat duhur. Bagaimana caranya? Bagaimana kita milih yang mana? Misalkan juga jenengan nunggu orang sakit. Pas adzan sholat maghrib misalkan. Bagaimana ini? Maka Islam, agama kita ini sampun berikan panduannya. Wonten panduan dalam kita memilih apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak salah dalam memilih. Tidak salah dalam pandangan Allah, juga tidak salah dalam bersikap kita kepada makhluk. Jadi ini adalah bagian dari hal penting karena kita sering menghadapinya. Bapak rahmatullah, sambil kita refresh kilas,
tentang poin-poin yang kita bahas sebelumnya. Baik. Ibu-ibu yang ada di Kenanten, saged mirsani layari. Sampun muncul dereng layari. Muncul nggih. Baik. Hadirin Allah, kita ulang sedikit yang kemarin kita tentang membahas tentang fikih prioritas. Beberapa poin adalah kita telah bahas, yakni yang pertama adalah kita harus mementingkan urusan yang pokok di atas yang cabang. Ya. Kita sudah bahas, okay. Kita harus mementingkan perkara pokok di atas perkara yang cabang. Yang pokok adalah urusan akidah. Okay. Sedangkan yang cabang adalah urusan-urusan yang syariah. Ya. Maka kita ini dibimbing oleh agama ini, kalau panjenengan menemui masalah seperti ini, misalkan, mari kita berikan contoh, menemukan calon mantu misalkan, sing pertama tiangnya Islam tapi nggak ada duit, yang satunya napa duitnya kada tapi mboten Islam. Kira-kira yang mana yang harus diutamakan? Mungkin jangan pilih yang ketiga kan? Pilih yang ketiga, yaitu pilih yang kaya dan Muslim, kan? Muslim dan kaya. Ya. Sayangnya nggak ada pilihan ketiga. Maka ketika pilihan hanya dua, maka jenengan harus memilih salah satu dan yang diutamakan adalah akidahnya, Islamnya, utamakan. Kenapa? Karena itu yang utama. Jenengan akan terjadi kecelakaan kalau sampai tidak memilih yang utama ini. Ngeboti bondo, akhirnya putrinya atau putranya, naudzubillah, ikut murtad, wah ini dosa besar. Dosa besar. Buru harta tapi napa dosa gede. Ini adalah suatu yang pilihan yang keliru. Jadi orang mendorong putrinya untuk murtad hanya karena yang melamar adalah orang yang kaya misalkan begitu. Ini adalah suatu yang pilihan yang keliru. Kenapa? Karena urusan pokok ini, urusan akidah ini akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat nanti. Kekayaan itu hanya dirasakan di dunia. Hanya berapa lama? Tidak lama. Tetapi kita pertanggungjawabkan ketika akidah anak kita, putri atau putra kita, kemudian menjadi keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya kita mohon pada Allah Ta'ala pertolongan terus. Agar Allah menjaga diri kita, keluarga kita, putra-putri kita semuanya. Semoga sekarang menjadi iman dan Islam, dan tambah hari tambah kuat, dan semoga meninggal mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini perlu kita ketahui nih. Ya. Mementingkan perkara pokok atas perkara cabang. Sudah contoh sudah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kita hanya ulang mohon sekilas ini. Yang kedua adalah mengutamakan yang fardu atas sunnah dan nawafil. Okay. Kita sudah membahas ini. Jadi kalau ada fardu dengan sunnah, maka jenengan utamakan yang fardu. Makanya kalau jenengan datang ke masjid mau sholat sunnah, padahal sampun mulai jamaahnya, maka tidak boleh teruskan sholat sunnahnya itu. Jadi sudah jenengan segera bergabung dengan sholat jamaahnya, karena tingkatannya lebih tinggi hukumnya itu. Okay. Bahkan ada
dari kalangan imam madzhab itu yang mewajibkan sholat jamaah itu. Wajib bagi laki-laki. Makanya tidak boleh laki-laki kemudian secara sengaja tidak sholat jamaah, tidak boleh. Karena hukumnya wajib. Apalagi mendatangi tempat-tempat adzan. Makanya kita sebisa mungkin usahakan ke masjid. Ya. Jadi ini adalah bagian dari contoh-contoh. Ketika sunnah sama fardu maka menang yang fardu. Jadi jika kita puasa sunnah misalkan, sedangkan ada suami di rumah, ya, untuk ibu-ibu ini nggak boleh, ya, kecuali atas izin dari suaminya. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi jenengan harus melaksanakan kewajiban yang lebih berat, lebih besar daripada kesunahan puasa itu. Ya, puasa Senin Kamis, tapi jenengan tidak melayani suami, maka itu dosanya berat. Ya. Pahala sunnahnya itu nggak seberapa, maaf bahasa saya begitu, nggak seberapa itu bukan meremehkan, ya. Kalah besar dengan dosanya, ya. Makanya harus izin. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak usah izin. Kalau sunnah harus izin. Ya. Maka ada beberapa kesalahan yang kemarin kita sampaikan, ya. Beberapa kesalahan yang kita harus hindari. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang kemarin kita sempat bahas, ya. Jadi jangan sampai kita ini mementingkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Hati-hati. Okay. Jangan sampai kita mengalahkan yang sunnah, mementingkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi misalkan ini kan, ya, misalkan kasusnya ini adalah, contohnya adalah semalaman tahajud. Okay. Tahajud terus, pagi kerja loyo, kerja salah-salan, padahal itu adalah kewajiban. Okay. Mementingkan mana ini? Salat tahajudnya apa? Pekerjaannya. Karena pekerjaan itu kewajiban. Dia wajib melaksanakan sesuai dengan kontrak dengan bosnya. Kalau tidak, maka gajinya gaji buta. Okay. Gajinya tidak barokah itu nanti, karena mengandung unsur-unsur yang tidak halal. Maka kita harus hati-hati di situ. Kemudian ada lagi adalah contoh lain, puasa sunnah. Ya. Mendingkan puasa sunnahnya, padahal pekerjaannya butuh tenaga ekstra. Ya. Loh, kalau bisa dua-duanya dilaksanakan, monggo. Ya, top. Tapi kalau tidak bisa, maka jenengan harus milih. Dan pilihlah yang wajib. Ya. Pekerja itu wajib hukumnya bagi bapak-bapak. Nih. Kalau bagi ibu-ibu, tidak wajib ketika masih ada bapaknya. Tapi kalau sudah single parent, tidak ada bapak yang menjadi penyangga keluarga atau sakit yang sudah parah, maka menjadi ibu yang mengambil alih. Okay. Kemudian contoh lain adalah mempercepat sholat wajib demi memperbanyak zikir. Sholat wajib cepat-cepat nih, kesannya sangat zikir kata. Tidak boleh nih. Karena yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah, tidak boleh. Makanya kalau misalkan jenengan pernah ditanya dulu, kalau pas zikir zikir atau selawatan, ya, punya mungkin Bapak Ibu yang selawatan di niki misalkan punya gawe, bikin selawatan, sedangkan masuk waktu adzan maghrib atau adzan isya, maka jenengan harus menghentikan walaupun selawatan, hentikan. Kenapa? Masih kalah hukumnya dengan sholat wajibnya. Tidak boleh ngecor-cori mengalahkan yang wajib, sholat wajib itu. Apalagi mengganggu orang sholat wajib, tidak boleh. Maka harus dikalahkan, jenengan harus menghentikan itu. Loh, niku padahal selawatan, apalagi dangdutan, apalagi salonnya di setel dangdutan, maka jelas menjadi dosa yang berat, kalau sampai mengganggu orang-orang sholat. Maka hati-hati, jangan nggak ada gawe
monggo, tapi tidak kemudian merusak yang wajib-wajib. Jangan sampai orang sholat menjadi terganggu dengan acara panjenengan. Karena itu gak sumbut mangke. Mboten sumbut. Ganjaran ini dibandingkan itu dosa ini mboten sumbut. Makanya ini harus hati-hati. Jangan sampai pilihan kita salah yang akhirnya tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian termasuk lagi punya banyak teman, tapi tidak rukun dengan saudara. Nah, ini juga. Koncone kata, beriko-beriko koncone kata, tapi kali dulur itu gegeran mawon. Ada yang nggak beres nih. Berarti dia nggak punya prioritas. Saudara itu harus diutamakan, no? Ini diutamakan. Lure pancen niku angel dijak rukun ya napa Ustaz? Angel dijak rukun. Seperti apa? Ingat kapan hari yang kita pernah bahas? Bahkan kalau jenengan diputus silaturahim oleh saudara, jenengan sambung itu pahalanya dengan luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Jadi kalau jenengan nyambung sing putus niku, pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Pertama diberikan umur yang panjang. Umurnya panjang malian. Berarti kan kalau umur panjang maknanya kalau sakit gampang sembuh. Makanya kalau sekarang sakitnya sakit-sakitan, coba jenengan sambunglah silaturahim. Yang putus-putus sambung. Yang nggak nyambung sama sekali dengan kita yang nggak mau disopo malam lengos, nggak apa-apa, sopo terus mawon. Silman koto aga. Rasulullah yang tahu begitu. Sambunglah orang yang memutusmu. Kan? Terus wa'timan haramaka, dan berikan kepada orang-orang yang menahan darimu. Jadi berikan, kita kirim hadiah, kirim sedekah ke orang-orang yang nggak pernah sama sekali dengan kita, bahkan menahan diri dari kita. Jadi kalau sering saya contohkan, misalkan waktu urusan bancaan apa itu jenengan nggak pernah diundang. Ada orang punya anak, mulai anaknya lahir itu sudah ada bancaan. Kebetulan senengannya bancaan misalkan. Itu jenengan nggak diundang. Kemudian dia putrane niki mudun lemah, apalagi ini. Mudun lemah, tambah lagi terus belajar jalan, apa semua bancaan terus. Sunatan lagi, bancaan lagi, kemudian nikahan, lamaran, bancaan lagi, kemudian dia punya putu, punya cucu, bancaan lagi. Tapi semua bancaan itu tidak pernah diundang panjenengan. Ya, tidak pernah diundang. Kira-kira terus kemudian ganti giliran jenengan yang punya gawe. Kira-kira diundang nggak mboten? Mungkin yang paling enak kan dipur kan, dibales. Biar aja sudah, nggak usah diundang ke sana. Tapi itu tidak baik. Maka wa'utiman haramaka, berikan pada orang yang menahan diri dari engkau. Jadi berikan mawon, undang aja sudah. Dan itu pahalanya silaturahim, dari pahala besar itu. Diberikan umur panjang, kemudian rezekinya luas, kemudian keluarganya menjadi harmonis. Ini luar biasa. Makanya yang perlu tahu itu amalan-amalan yang luar biasa itu. Jadi nyambunglah yang putus. Kalau yang putus sambung mawon, tidak apa-apa. Jadi jangan keliru, jangan banyak teman tapi malah dengan saudara tidak rukun, jangan. Kita punya banyak teman tapi dengan saudara. Saudara ini kan macam-macam ya, saudara sekeluarga kita misalkan. Saudara sama agama misalkan, saudara juga. Allah yang menyebutkan kan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita ini bersaudara. Lah kok sampai ada orang itu berteman dengan beda agama itu bisa, dengan sedulurnya dibanding gegeran naik gitu. Ada yang nggak beres. Apa sih yang kita bedakan itu? Yang kita jadikan masalah itu apa sih? Urusan kunut misalkan, apa yang bikin kunut toh nggak wajib? Nggak wajib. Pun tak menyentang ketengin para kiai, nggak wajib itu. Itu hanya tafdil, keutamaan saja. Artinya orang nggak kunut itu bukan terus batal sholatin, boten. Maka sudah, kalau jangan yakin dengan kebaikan kunut, tidak apa-apa, benar kok, ada dalilnya. Yang nggak kunut juga benar kok, hanya Nabi nanti batin kunut, nah, kan? Sama-sama enak toh, yang kunut benar, yang batin kunut benar. Yang salah sinten, yang nggak sholat subuh, yang subuhnya karipan itu yang salah. Maka rukun dengan saudara harusnya kita rukun dengan saudara muslim terutama. Kemudian
Termasuk contoh juga adalah patuh pada atasan, tapi durhaka pada orang tua. Niki, nek kali tanpa kerjaan niku, wah muanut kali atasane. Tapi barangkali yang sepuhe, nggih, bengok nggih, wong tuane disentai, ya Allah. Dosa nggih. Dengan orang tua itu napa? Ada caranya. Bahkan Rasulullah menyebutkan itu al-jannatu tahta aqdamil ummah. Apa itu? Bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kaki. Jadi makanya kita hati-hati, ya, karena itu bisa berbahaya, ya. Bahkan dosa yang bisa langsung kenceng, kontan, yang langsung kontan siksanya di dunia itu adalah durhaka pada orang tua. Ya. Itu kontan bayarannya. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada musibah terus, kita mau mulai musibah terus rezeki mampet, coba cek. Pertama cek sholatnya, kedua dengan orang tua, beres enggak? Kalau dengan orang tua enggak beres, itu sudah kelihatan sudah. Itu penyebabnya. Jadi rezeki itu jadi mampet ngoten, jadi angel ngoten. Ya. Pertama sholatnya, kedua apa? Orang tua. Makanya hati-hati. Dan kalau sekarang kita jadi anak, maka jangan durhaka pada orang tua. Dijaga hubungan dengan baik. Kalau kita sebagai orang tua sekarang ini, jangan gampang dongakno sing awon. Jangan mudah mendoakan jelek pada anak kita. Karena niku benar-benar terjadi loh. Maka salah satu keterampilan orang tua yang harus punya, itu adalah keterampilan menahan marah. Jadi pun kamu muring-muring. Nanti kalau anak dewe di seneni, misalkan di rotok nakal, terus kemudian di lokne, misalkan pancen, misalkan misalkan nyebut naudzubillah lah, itu kan tidak boleh, nanti jadi beneran itu, nanti jangan doakan yang baik, apalagi pas marah nih, doakan yang baik. Ya Allah, anak kula niki pancen ketinggalane mboten cocok diwong melarat, ya Allah. Beijing dongak napa nyen paring dadi tiyang sok empuk ya ambrah-ambrahan, ya Allah. Pancen model males ngeten iki, pancen gak cocok diwong melarat, ya Allah. Ngoten. Jadi kok didongaken tau melarat tambah nemen niku jenengan sing soro tambahan. Doakan kaya raya, biar model males, model males kan cocokane pembantu kathah, cocokane bisa ada yang melayani gitu kan, sehingga kehidupannya terurus. Nah, seperti itulah. Jadi makanya kita hati-hati ini. Kemudian yang contoh lain adalah seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami, ya, seperti kita sebutkan, hati-hati itu juga bisa menjadi dosa. Jadi tidak berpahala malah dosa. Jadi makanya hati-hati kalau kita sekarang ini posisinya menjadi istri, maka hati-hati. Hati-hati jangan sampai tidak melayani suami. Jadi suami yang mudah memaafkan kekurangan istri. Itulah. Dunia ini diatur seimbang. Baik. Hadirin Allah, ini yang kita bahas pekan lalu, ini untuk merefresh, sehingga kita bisa nyambung dengan yang keterangan hari ini. Bisa dipahami ya Ibu-ibu yang ada di Kelantan juga? Sangat dipahami, Bu? Baik, kita lanjut. Hadirin, ada perkataan dari Imam Ar-Raghib. Ini terkait tentang urusan sunnah dan wajib tadi. Beliau mengatakan itu, kurang lebih ini intisarinya. Ini adalah ibadah itu lebih luas dari kemuliaan. Ibadah itu yang wajib maksudnya. Itu lebih luas dari kemuliaan. Yang jenengan sing nambah sing sunnah niku nambah kemuliaan mawon. Tapi ibadah itu yang wajib itu lebih luas sesungguhnya. Ibadah lebih luas dari kemuliaan. Artinya jenengan melaksanakan yang wajib itu lebih penting daripada urusan yang sunnah. Tidak akan sempurna kemuliaan seorang sebelum dia selesaikan kewajiban-kewajibannya. Ini. Kemuliaan seseorang tidak akan bisa tercapai itu kalau dia belum selesai kewajibannya.
Jenengan pingin dapat pahala sholat tahajud. Monggo, bagus itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kan begitu ayatnya. Dan sebagian malam, maka lakukan sholat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan itu Allah akan mengangkat derajatmu ke makom yang tinggi, makom yang terpuji. Ya, dengan sholat tahajud itu bisa derajatnya bisa naik loh. Nah, tetapi kalau orang sholat tahajud tapi itu dadak mboten sholat maghrib, mboten sholat subuh, mboten sholat isya, tidak ada gunanya tahajudnya. Tidak ada gunanya. Masing wajib ditinggal malah. Tahajud full misalkan, pernah nih, pernah. Mudah-mudahan tidak terulang lah, pernah. Ada orang itu sholat itu full tahajud, melean pokoknya dia. Dzikir tok. Mulai jam 1 sampai setengah 4. Sholat tahajud, dzikir. Kemudian setengah 4 tidur dia. Tidur, manten-manten. Bangun-bangun jam setengah 7. Barang dielingaken, nah sholat subuh. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ganjarane melek dalu niku wau, zikir sama sholat sunnah tadi itu, terus pun sosok digawe nyusui subuh. Ini pemahaman yang salah. Siapa bilang? Sholat sunnah itu dilakukan 1000 kali sekalipun, tidak akan bisa mengungguli sholat wajib sekali. Tidak bisa. Siapa yang bilang? Tidak bisa. Kenapa? Karena wajib itu adalah yang harus dilakukan, sedangkan sunnah itu anjuran saja sifatnya. Jadi tidak bisa. Maka tidak akan sempurna kemuliaan seorang sebelum dia selesaikan kewajiban-kewajibannya. Amalan sunnah tidak akan diterima. Ini bahkan tidak akan diterima oleh Allah dari orang yang mengabaikan hal-hal yang wajib. Makanya hati-hati hadirin, kewajiban-kewajiban kita diberesi. Kewajiban sholat, itu ada yang wajib loh. Sholat, jelas, kita sudah paham kalau itu. Puasa, ada yang wajib kan? Puasa, Ramadan. Sedekah ada yang wajib loh. Apa namanya? Zakat. Loh, sedekahnya banyak misalkan suka nyumbang ini, nyumbang itu. Bagaimana pahalanya? Apakah dilipat gandakan? Iya, jika yang wajib sudah beres. Zakatnya itu, ibadah wajibnya itu harus sudah beres dulu. Kalau yang ibadah wajibnya belum beres ya nggak usah berbanyak, nggak usah berharap terlalu jauh. Karena yang wajib itu menentukan. Ini katanya Ar-Raghib ini. Amalan sunnah tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengabaikan hal yang wajib. Makanya hati-hati. Pada suami itu ada kewajiban loh. Nggak bisa jenengan mentingno salat duha, bapaknya arek mboten diladeni, mboten saged, nggak bisa. Maka ngomong yang enak. Misalkan jenengan mau salat tahajud, mau salat tahajud, sedangkan jenengan harus melayani suaminya. Bilang sang yang baik, sampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak itu bisa jadi ndak imbang antara pahalanya itu dibanding dengan dosanya itu, bahkan bisa jadi tidak diterima, wallahu a'lam, karena mengabaikan hal yang wajib. Makanya ini hati-hati. Contoh lain adalah misalkan dengan orang tua wajib, jenengan meskipun memberikan kepada fakir miskin jumlahnya 1000 orang, tapi jenengan tidak mengindahkan, tidak ngereken kali yang sepuhe ketulah-tulah uripe, waduh itu nggak ada gunanya. Seakan-akan itu nggak ada gunanya, karena yang wajib justru orang tuanya, sedangkan orang lain itu adalah bisa jadi tidak wajib atas dia. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mutiara dari pembahasan ini kelanjutan dari yang lalu. Ini adalah barang siapa disibukkan dengan perkara fardu sehingga ia tidak dapat mencari tambahan, maka dia dimaafkan. Jadi kalau orang tidak bisa nyari tambahan sunnah karena sibuk yang fardu. Misalkan karena
paginya itu kerja keras, kerja sudah pekerjaannya itu berat, kemudian malam dari sholat tahajud, itu dimaafkan itu. Karena dia sudah mementingkan yang fardu ini. Karena yang fardu yang utama dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Maka yang sunnah-sunnah itu menjadi dimaafkan. Karena itu hanya anjuran sifatnya. Barang siapa disibukkan dengan perkara fardu sehingga dapat mencari tambahan, maka dia dimaafkan. Tapi sebaliknya ini hadirin, barang siapa yang disibukkan menjadi tambahan dengan sunnah dengan mengabaikan perkara fardu, maka ia tertipu, kebujuk. Hati-hati, mentingkan yang sunnah. Zikir jam-jaman. Giliran sholat fardu, kesusu-susu, kopoh kabeh. Kenapa? Apa yang salah dengan kita? Prioritasnya nggak jelas. Nggak paham mungkin dengan masalah ini. Kenapa? Kalau wiritan bisa berjam-jam, tapi kemudian sholat fardu niku terkesan kopoh kabeh. Kenapa? Apa yang salah? Mungkin karena belum paham dengan kaidah-kaidah ini. Makanya hati-hati nih. Barang siapa yang disibukkan menjadi tambahan, mengabaikan perkara fardu, maka ya tertipu. Sibuk sholat sunnah duha, tapi gak kerja. Misalkan itu ya, laki-laki. Sholat duha ya sibuk sholat duha, tapi betul nyambut damel. Tertipu dia. Dia lupa dengan kewajiban fardunya, yang itu menjadikan dia terkena dosa karenanya. Makanya hati-hati. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, kita punya kewajiban masing-masing, kewajiban pada Allah, kita punya kewajiban pada orang tua, kita punya kewajiban pada anak istri kita punya kewajiban itu. Jangan harus mengingatkan sholat putra putrinya, dan harus mengingatkan aurat putra putrinya. Itu kewajiban panjenengan loh. Hati-hati itu, harus diingatkan. Kalau perlu yang keras nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu pelanggaran, melanggar aturan Allah. Berani muka aurat, berani melakukan perkara-perkara yang makruh, bahkan yang haram, naudzubillah. Maka harus keras. Bahkan Rasulullah aja niku menyampaikan, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah putriku, kata beliau, maka yang motong tangannya aku sendiri. Yang motong tangannya siapa? Rasulullah Kiambe. Itu gambaran ketegasan beliau. Kita juga begitu. Kalau urusan-urusan yang duniawiyah, tidak apa-apa lah, dengan yang kalem-kalem saja. Misalkan gelas pecah, tidak apa-apa. Kalem-kalem saja. Tapi kalau urusan sholat, tidak bisa ditawar. Jadi harus marah. Harus marah. Karena itu hak Allah yang dilanggar oleh putra-putri kita. Harus marah. Dia tidak berangkat memenuhi panggilan Allah, harus marah. Dia tidak membaca kitab-kitab Allah, harus marah. Tapi kalau urusan gelas pecah, urusan sangunir atau kekatan, tidak usah terlalu marah. Biasa-biasa mawon. Karena itu urusan-urusan yang tidak urusan dengan hak Allah yang fardu tadi. Ya? Baik, jadi ini adalah yang perlu kita perhatikan. Hadirin Allah, untuk selanjutnya ini ada ibadah paling utama. Ya, ini adalah mungkin kita perlu tahu ibadah paling utama itu seperti apa, seperti apa. Karena kita semua ingin hidup ini bermakna, gitu. Kita ingin hidup ini benar-benar menemukan pintu surga. Gitu. Maka kita harus tahu ibadah paling utama. Kita ini sebenarnya ngeten hadirin. Kita ini satu sisi waktu kita terbatas, waktu kita pendek. Gitu. Di dunia kan pendek, hanya 60 tahun, hanya 70 tahun. Mbah-mbah yang sampun seto panjenengan pirsani, mungkin kan hanya 60-70 tahun saja, 80 mungkin jarang-jarang sudah. Maka ini pendek waktunya. Tapi kita ingin mencapai surga yang waktunya tak terbatas, yang lamanya nggak terbatas. Ini tantangan, jenengan bagaimana menebus surga itu yang tidak terbatas itu dengan dunia yang serba terbatas ini. Itu tantangannya itu. Bagaimana jenengan nebus surga yang tidak terbatas dengan modal dunia yang serba terbatas ini. Maka
harus menemukan ibadah-ibadah yang bernilai tinggi. Ibadah yang bernilai tinggi. Istilah saya itu adalah ibadah strategis. Ibadah yang strategik. Yang gambarannya ngeten. Jenengan ibadah sing hebat itu adalah ibadah sing pegele niku podo tapi ganjarannya beda. Itu istilah saya begitu. Jadi bagaimana kita menemukan ibadah yang sama payahnya tapi beda pahalanya, lebih gede. Makanya harus mengetahui beberapa hal. Misalkan contoh sholat aja. Sholat itu kan jenengan sholat sendiri dengan sholat jamaah itu mungkin pegele sama, tidak beda lah. Tapi pahalanya beda jauh. Yang satu sholat piambaan hanya dapat 1, yang jamaah dapat 27 derajat. Luar biasa kan? Bayangkan kalau kemudian yang baca Al-Quran di situ itu dikalikan 100 kali, kan? Kalau dibuat jamaah kali 27 lagi, bayangkan berapa sudah baca Al-Quran di dalam sholat berjamaah. Wah, luar biasa. Makanya besar sekali. Nah, itu beda. Makanya kita harus mencari amalan-amalan yang seperti itu, amalan yang ininya sama, pegelen itu sama bisa jadi, tapi pahalanya itu beda. Nah, hadirin, ibadah paling utama itu kalau menurut para ulama ini adalah pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Karena memang yang kita buka salah satunya adalah ini. Yakni ibadah yang paling sulit dilakukan. Ini beliau dari pendapat para ulama yang lain, beliau rangkum, kemudian nanti yang keempat itulah yang paling utama. Ada orang berpandangan gitu loh, yaitu bahwasanya ibadah yang utama adalah yang paling sulit dilakukan. Ibadah sing ganjaran kata niku sing angel dilakoni. Itu pandangan pertama kan. Makanya orang yang berpandangan seperti ini kadang-kadang itu sampai keterusan, menganggap puasa itu semakin berpahala kalau semakin soro. Makanya misalkan naik bis kan, nggak mau pakai bis ber-AC. Dia bis yang ongkep, bis yang badan AC ini sing ongkep, karena menganggap pahalanya lebih besar. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Jadi ibadah yang paling sulit dilakukan itu karena dianggap paling menekan nafsu, menekan nafsu. Jadi memang ini memiliki dasar sendiri. Jangan biar semawan. Karena ada orang yang berpendapat seperti ini, maka yang paling susah dilakukan itulah yang paling utama. Kemudian ada yang mengatakan lagi melepas diri dari menjauhi dunia dan menjauhi dunia, melepas diri dan menjauhi dunia. Jadi ini yang model kedua. Pandangan orang mengatakan ibadah paling utama adalah menjauhi dunia. Jadi mboten purun ketempelan dunia blas, sehingga kemudian nglakoni niku mungkin menjauhi dunia pokoknya, bahkan menggelandang, ndak mau sama sekali, kerja juga ndak mau, ingin harus menyendiri di hutan-hutan, melepas diri menjauhi dunia. Ini pandangan yang kedua, yang mengatakan ibadah paling utama adalah seperti ini. Lagi-lagi karena menganggap ini lebih menekan nafsu, gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah ada orang lagi berpendapat ibadah yang manfaatnya lebih banyak. Jadi ibadah yang paling banyak manfaatnya itulah yang lebih banyak manfaat, lebih besar pahalanya, kira-kira jawabannya. Nah, yang keempat adalah ini yang terutama menurut Syekh Qaradawi yang pengarang kitab fikih prioritas ini, beliau lebih condong kepada yang keempat ini, yaitu bekerja untuk memperoleh keridhaan Allah setiap waktu dengan melihat keperluan dan mendesak pada waktu itu. Jadi ibadah paling utama adalah ibadah yang ingin berharap mendapatkan ridho Allah Ta'ala dengan memperhatikan kepentingan yang mendesak pada saat itu. Misalkan, jenengan ada orang kentir, misalkan kentir.
atau orang kentir lagi banjir begitu, maka bantuan jenengan itu dengan ban misalkan itu lebih berpahala daripada jenengan bantu dengan 100.000 misalkan. Yang paling kok 100.000, 1 juta misalkan, jangan kasih 1 juta uang. Mas, kentir ta? Nggih, kentir. Kilo 1 juta. Itu enggak menolong sama sekali, enggak. Justru jenengan berikan ban yang harganya mungkin hanya 5.000, diuncal nih saweneng dia niku. Itu malah menjadi menolong dia. Jadi maka nilainya adalah tergantung kondisi saat itu, nah begitu lagi. Jadi kalau jenengan ibadah yang utama itu bukan dinilai dari macam-macam, tapi dari apakah ini diperlukan saat itu ataukah tidak. Contoh misalkan jenengan menerima tamu tadi, maka ibadah yang misalkan sehari disedok tamu, maka ibadah yang paling utama adalah menerima tamu tadi itu. Yang tamu, yang terima tamunya karena jangan diteruskan tidurnya. Terima. Mungkin dia ada kepentingan yang mendesak, mungkin ada kepentingan yang harus dibantu, itu seperti itu. Kemudian kalau pas mendengar azan, maka yang utama adalah segera berangkat ke masjid. Jadi tergantung kondisi masing-masing, kondisi saat itu seperti apa. Jadi karena bisa jadi kita akan menemui suatu kondisi yang berbeda-beda masing-masing orang, maka ibadah utamanya adalah sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu rahmatullah, yang berikutnya adalah yang ketiga ini. Tadi masih kedua. Tadi kan mementingkan yang wajib atas yang sunnah. Yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, yaitu mementingkan fardu ain atas fardu kifayah. Ibu-ibu yang di Kelantan tasik mengikuti? Tasik melek toh? Ya mengikuti. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Jadi nanti pertanyaan boleh diketik, boleh diketik di nomor. Ini saya bacakan, insya Allah. Boleh diketik di chatnya. Kalau sudah langsung ingat pertanyaan, tidak usah nunggu habis, tidak apa-apa. Kemudian ada pertanyaan, sampaikan, tidak apa-apa. Jadi harapan saya ini bisa diikuti oleh jemaah. Baik. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain itu apa sih? Fardu ain itu adalah fardu yang atas diri sendiri. Atas diri sendiri. Kalau fardu kifayah itu kewajiban rame-rame. Jadi kalau fardu ain itu kewajiban atas kita sendiri. Misalkan sholat duhur jenengan itu ya fardu ain. Kalau fardu ain ini tidak bisa digantikan. Fardu ain tidak dapat ditawar karena tidak ada yang bisa menggantikannya, tidak bisa. Fardu ain itu fardu masing-masing orang. Itu masing-masing. Di antaranya kita ini kewajiban sholat 5 waktu. Kita kewajiban puasa Ramadan. Tidak bisa digantikan orang lain, tidak bisa. Itu fardu ain sendiri yang kewajiban laksanakan. Tidak boleh digantikan orang lain. Tidak bisa, memang tidak bisa. Kalau fardu kifayah itu kalau fardu ain ini contohnya sholat duhur contoh ini. Maka tidak bisa ditawar. Kalau sudah jadi muslim maka harus sholat duhur. Tidak boleh ditawar. Tidak bisa. Kalau fardu kifayah bisa jadi seorang tidak lagi wajib melaksanakannya setelah ada orang lain yang mengerjakannya. Jadi fardu kifayah ini kok bisa jadi tidak wajib jenengan. Contohnya apa? Mengurus jenazah. Jadi kalau ngurus jenazah niku, kalau sudah ada yang mengurus, jenengan tidak wajiban benar kok. Tidak wajiban. Sudah ada yang ngurus jenazah itu, bisa mandikan, bisa mengkafani, jenengan tidak wajiban sudah. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau pas mengurus jenazah, pas adzan zuhur, gimana? Apakah jenengan teruskan ngurus jenazah? Padahal jenengan tidak termasuk tim pengurus jenazah. Hanya nunggoi di depan, tengok-tengok di luar rumah, malah sempat rokokan malah. Bagaimana ini? Padahal nggak ikut ngurus jenazah. Terus adzan zuhur, kira-kira gimana? Ditunggoni, ikut nunggoni jenazah ataukah
tinggal sholat duhur? Yang benar adalah apa? Sholat duhur dulu. Karena kan jenengan tidak kewajiban, sudah ada yang ngurus kok jenazahnya. Sudah ada yang ngurus. Nanti kan tinggal sholat dulu, nanti kemudian ikut ke makam rame-rame, ngantar ke jenazahnya. Jadi yang wajib yang itu. Contoh lain adalah menyuruh kebaikan. Ini menyuruh kebaikan, ngajak-ngajak kebaikan itu kewajiban kifayah itu. Kalau sak kampung ini tidak ada yang ngajak ngaji, itu dosa kabeh. Kita dosa semuanya, bareng-bareng rame dosa. Tapi kalau ada satu sudah menyuruh kebaikan, maka dosanya sudah minimal berkurang sudah. Kita nggak kena kewajiban karena sudah ada yang menyuruh kebaikan. Maka kewajiban kita adalah mendukung orang-orang yang menyuruh kebaikan. Jangan malah kalau orang ngajak kebaikan dimusuhi rame-rame. Justru kita mendukung. Kita dukung. Bagaimana agar jamaahnya biar istiqomah, kita dukung. Ustadznya juga bisa sehat walafiat, itu kan begitu. Alhamdulillah, saya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada yang ngirim madu misalkan. Alhamdulillah, perhatian mungkin masak nih mikir nih paling ini ustadznya kudu kering atau kira-kira diberikan madu. Alhamdulillah, jazakallah khair. Enten malah yang kemarin lusa lagi telepon tanya Ustadz ukuran bajunya apa, XL apa double XL kan. Saya tanya, lo enten apa kok tiba-tiba tanya ukuran baju itu kan. Ternyata tiba-tiba datang diantar paketan itu baju baru, alhamdulillah. Perhatian, itu kan bagian dari dukungan, sehingga kebaikan ini harus terus, penyuruh kebaikan harus didukung. Maka kalau kemudian ada para ulama kita yang menyuruh kebaikan itu jangan dibiarkan sendirian, dukung beliau, dukung fasilitasi, jangan biarkan sendirian. Ini kalau beliau masih sabar syukur, kalau ternyata beliau ngelokro pisan, akhirnya tidak ada yang menyuruh kebaikan lagi sudah, tidak ada yang ngereken kebaikan ini. Jangan. Maka kalau ada menyuruh kebaikan, kita semua punya tanggung jawab untuk mendukungnya. Nah, tetapi kalau sudah ada yang melakukan, kita minimal tidak lagi menjadi wajib untuk seperti beliau, tapi kita mendukung saja. Seperti ngurus jenazah tadi, ngurus jenazah sudah ada yang ngurus, maka jenengan tidak berkewajiban lagi. Selama yang ngurus itu bisa. Kalau yang ngurus nggak bisa, jenengan masih kena kewajiban. Sama kebaikan ini, ngajak ngaji, mengingatkan kebaikan masyarakat ini. Kalau belum bisa, maka jenengan masih punya kewajiban. Tapi kalau sudah bisa, maka jenengan dukung saja. Dukung, doakan, semampunya didukung. Itulah caranya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah ini contoh, contoh berperang versus merawat orang tua. Ini dalam hadis Bukhari, bab al-jihad nomor 2549 hadisnya. Jadi ini berperang yang kifayah. Jadi berperang itu ada bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Berperang yang fardu kifayah itu adalah jika pasukan perang ini sudah bisa ngatasi. Jadi misalkan di perang ada penjajah datang ke Indonesia. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi negeri kita dan negeri kaum muslimin semuanya. Misalkan ada, kemudian terus kita ini mau ikut berperang, sedangkan pasukan sudah ngatasi, pasukan TNI, Polri sudah ngatasi lagunan, maka itu fardu kifayah saja sudah. Jangan tidak kewajiban sudah, karena sudah ada yang bisa ngatasi. Nah, beda dengan kalau fardu ain, misalkan ternyata pimpinan negara misalkan memutuskan semua harus maju lawan rame-rame karena kita kekurangan jumlah personel misalkan, maka harus maju, harus berangkat untuk ikut berperang. Nah, untuk yang berperang yang kifayah ini, berperang yang fardu kifayah, yang nikongi pasukannya sudah bisa. Kalau pasukan sudah ngatasi, maka kita coba tengok hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki yang datang meminta izin kepada Nabi untuk berperang. Ada seorang laki-laki yang datang meminta izin kepada Nabi untuk ikut berperang. Mari ngoten enten tiang jaler niki,
dia minta izin untuk ikut berperang, izin kepada Rasulullah. Rasul bertanya ternyata. Rasul bertanya, dia bertanya, apakah orang tua masih hidup? Ya. Dia mengatakan, ahayyun walidak, ahayyun walidak, apakah hidup orang tuamu? Orang tua masih hidup tak? Ditanya begitu. Dia menjawab, "Naam." Iya ya Rasul. Dia menjawab, iya. Ternyata si orang ini, laki-laki ini yang mau minta izin ikut perang ini, orang tuanya masih hidup. Okay. Kemudian apa? Rasulullah bersabda, qala fihima fajahidun. Fihima fajahidun. Maka berjuanglah untuk kepentingan mereka. Berjuanglah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi hadirin, ini menjadi petunjuk pada kita untuk urusan yang fardu kifayah, itu bahkan berperang sekalipun, itu masih lebih hebat merawat orang tua. Jadi pahalanya itu luar biasa buat orang tua. Makanya ini bahkan menunjukkan memang merawat orang tua itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Jadi kenapa? Karena orang tua itu tambah sepuh, tambah angel, kok tambah angel apa bahasanya? Bukan tambah angel, memang begitulah itu tantangan tantangan. Mungkin tambah cerewet, mungkin tambah apa ya. Sudah panjenengan ya harus berusaha. Ini bahkan lihat ini sabda Nabi ini. Jadi fihima fajahidun. Maka berjuanglah untuk kepentingan mereka. Jadi sudah anggap ini perang, perang melawan hawa nafsu, perang melawan perasaan, orang tua cerewet, misalkan, jenengan dengarkan saja sudah, dengarkan saja, itu perjuangan. Anggap ini kita sedang berperang, sedang berjuang, maka harus sabar. Orang berperang kan harus sabar, misalkan kebagian bagian penembak jitu misalkan, harus di atas pohon misalkan, itu harus diem. Walaupun kudu pipis ditahan nih, nggak bisa bolak-balik mudun-mudun, apalagi kemudian terus sakit nggak bisa pipis lancar, waduh, naik turun, nggak mungkin. Maka harus sabar karena ini bisa ketembak musuh itu nanti, maka harus sabar di atas pohon itu, di atas gedung harus sabar. Menjadi penembak jitu nggak boleh batuk-batuk, harus tahan batuknya. Kalau ketahuan batuk ya dibom sama musuh. Ini contoh nih. Maka ketika kemudian kita merawat orang tua, sing sabar. Sudah, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak cocok dengan perasaan kita, sudah, nggak apa-apa, sabar saja. Ini Rasulullah ini dalam hadis ini bahkan perang itu yang fardu kifayah ini kalah hebat dengan merawat orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala merawat orang tua, sekaligus betapa beratnya yang perlu kita siapkan perjuangan untuk merawat orang tua. Kalau sekarang orang tua jenengan gampang, diramut gampang, ini bersyukur jenengan, alhamdulillah. Padahal ada saudara kita mungkin yang sampai saat ini orang tuanya sakit, orang tuanya harus dirawat, di rumah sakit atau mungkin operasi bolak-balik atau ya macam-macam lagi. Yang itu kemudian menjadikan butuh banyak perjuangan dan perhatian. Maka ketahuilah pahalanya lebih berat, lebih besar dibanding berperang ini. Berperang yang fardu kifayah. Bisa dipahami ya seperti sini, Bu? Baik. Tingkatan fardu kifayah. Ini yang berikutnya. Hadirin, fardu kifayah itu ternyata ditentukan oleh diperlukan banyak orang atau tidak. Jadi fardu kifayah ini ada tingkatan iki ambek pian? Ada tingkatane. Yang misalkan fardu kifayah niku lak contoh ngaramut jenazah. Yang kedua fardu kifayah termasuk adalah adzan. Pemandangan adzan. Nah, itu mana yang dijolukan kira-kira? Jenengan ini ngaramut jenazah tapi harus adzan. Gimana coba? Adzan rumiyin apa mengurus jenazah dulu atau adzan dulu atau adzan sambil mengurus jenazah gitu? Adzan sambil mengurus jenazah. Gimana?
Maka ini ada tingkatannya, ya, tingkatannya. Yang pertama adalah diperlukan banyak orang apa tidak. Adzan karena itu meliputi banyak orang yang jangan-jangan mereka ini, misalkan adzan ya kalau adzan zuhur, ya. Kalau adzannya maghrib, orang yang puasa-puasa kan ngenteni. Oh, adzan, ya. Ternyata yang mau adzannya sedang ngurus jenazah. Maka harus adzan dulu, baru diteruskan rambut jenazah. Kenapa? Karena ini tingkatannya lebih besar. Yang ini ngurus jenazah kan hanya satu orang. Adzan itu untuk semua orang, banyak orang. Maka ya dulukan adzan. Nah, kalau ada yang gantikan, ya bisa dioper. Ayo mas sama yang adzan, rambut jenazah. Nah itu bisa, itu nggak terlalu ruwet untuk dibahas. Tapi kalau ini nggak ada orang lain, muadzinnya yaitu yang rambut jenazah ya dia, imamnya juga ya dia. Maka ya harus selesaikan fardu kifayah yang diperlukan banyak orang. Itu lebih dulu. Yang keluarganya mayit, jangan terlalu banyak menuntut, harus paham ini. Nggih Ustaz panjenengan adzan riyen, panjenengan ngimami salat jamaah riyen mangke baru dilanjut. Begitu. Jadi jangan terus semua dikorbankan gara-gara ngurusi keluarganya, jangan. Makanya satu sisi itu kalau di kampung kita ini banyak orang bisa ngerawat jenazah, banyak yang bisa gantikan adzan, itu nggak jadi masalah. Itu terlalu nggak terlalu ruwet lah. Tapi kalau yang nggak ada yang bisa gantikan, itu yang baru dibahas. Kemudian semakin dibutuhkan umat, semakin penting dan mendesak. Nah ini. Maka contohnya, jenengan belajar ilmu kedokteran. Ini, alhamdulillah, ini Bu Dokter juga hadir di sini. Ikut hadir ngaji kita ini, alhamdulillah. Maka misalkan umat Islam ini nggak ada yang belajar kedokteran, maka jenengan belajar dari dokter itu wajib, bisa wajib. Kenapa? Karena diperlukan umat. Nggak boleh kemudian umat ini semua belajar fikih semua, kemudian nggak ada yang belajar ilmu kedokteran. Bahaya. Nanti terus yang ngeladeni para ibu muslimah untuk berobat sinten. Kalau ada yang melahirkan, siapa yang mengurus? Coba. Maka harus ada yang terjun ke area itu untuk ngurusi belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu pendidikan, harus begitu. Maka dorong anak-anak kita itu memenuhi seperti itu. Jadi jangan kemudian kalau misalkan nyenengan guru putrane kabeh guru misalkan, ya tidak apa-apa, tidak salah, tapi dorong untuk ini. Mungkin ada yang dibutuhkan oleh umat ini. Jadi ada yang dibutuhkan oleh umat ini. Jadi apa itu misalkan nak kamu jadi insinyur nak, karena umat butuh seorang insinyur yang handal untuk merancang senjata misalkan. Nanti biar kalau kamu belajar ilmu nuklir, belajar ilmu persenjataan, nanti kemudian pulang bisa membangun umat ini lebih kuat. Nah, misalkan begitu. Atau ekonomi, kamu belajar ekonomi nak, kamu belajar bikin perusahaan, kamu belajar ngelola perusahaan, nanti kamu jadi orang kaya di kampung ini, kamu bisa nolong fakir miskin sebanyak-banyaknya. Nah, begitu. Jadi dorong seperti itu. Jangan kemudian putrane malah digandoli, wis nah, gak usah ado-ado, kene ae mangan gak mangan ya, nggih. Mangan gak mangan seperti ngompol, nggih. Jangan, itu malah keliru, jangan. Ya, didorong agar dia berkiprah untuk umat ini. Semakin mendesak diperlukan, maka itu semakin fardu. Kemudian bahkan bisa naik menjadi fardu ain. Bisa naik menjadi fardu ain apabila tidak ada orang lain yang bisa. Loh ini. Maka misalkan ada masalah, sing saged jenengan tok, maka jenengan fardu ain. Enggak boleh tunda, jenengan harus berangkat. Ada misalkan ada urusan ekonomi. Enggak ada bisa menyelesaikan. Jenengan tok yang bisa, maka jenengan harus wajib tampil jenengan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi karena enggak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, jenengan enggak kena kewajiban. Tapi kalau enggak ada yang lain, itu kewajiban jenengan. Makanya harus hati-hati ini bisa naik menjadi fardu ain. Baik Bapak sekalian, memang materinya cukup panjang, tapi mau saya singkat-singkat tadi. Ada pertanyaan di sini dulu, Bapak sekalian? Ada pertanyaan, betul? Sebelum saya lanjut, masih ada tinggal 1 atau 2 slide lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Belum ada pertanyaan? Atau bingung mau tanya apa? Bingung, tanya apa ini?
Tapi paham nggih, Ibu? Insya Allah. Bapak Ibu paham nggih? Baik, alhamdulillah. Yang dikenanten nih sama paham. Yang ini banyak yang offline nih. Ini yang di sini ini ngumpul. Cuma sayangnya emang tadi kameranya nggak ada, nggak kelihatan. Yang di Kebon Sikap juga apa yang biasanya ngumpul itu ada udzur, sedang sakit kita doakan. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Taala. Jadi kebetulan operatornya itu sakit. Gitu. Jadi yang selama ini ngeladeni orang banyak itu sekarang beliau diuji dengan sakit. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan pada beliau, kesabaran, dan semoga sakitnya ini menjadi kafaroh, mengurangi dosa-dosa beliau dan mengangkat dengan sakit itu Allah mengangkat derajatnya dengan kesabarannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kemudian tidak kelihatan ini. Jadi grup kita nampak tidak seramai biasanya karena memang beberapa orang diuji dengan sakit dan yang sebagian besar offline hari ini ada di sini sekarang ini ngumpul. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi Ibu sekalian. Ya ini mementingkan hak hamba atas hak Allah semata. Ini tema kewajiban yang terakhir ini. Itu adalah hak hamba atas hak Allah semata. Apa contohnya ini? Contohnya misalkan dengan berangkat umroh, berangkat haji, tapi jenengan punya utang. Tuh. Dulu kan yang mana kira-kira? Dan dulu kan umroh, dan gengsinya kelihatan gitu ya. Atau nyaur utang. Utang. Nah, ini harus paham ini kaidahnya, ya harus paham. Maka ini kaidahnya, ya. Urusan dengan hamba harus didahulukan. Urusan manusia harus didahulukan. Ya. Jadi makanya tidak bisa dengan ini padahal urusan ibadah loh, ya. Dengan Allah loh, ya. Haji itu kan rukun Islam, ya. Tapi ada utang. Bagaimana coba? Ya, harus diselesaikan utangnya. Atau jenengan minta izin pada yang ngutangi itu. Mas, Mbak, misalkan saya tak berangkat haji dulu, tolong tolong ridho dengan utangnya, mundur ya. Utangnya mundur, saya tak buat haji dulu, nanti pulang haji, tak usahakan tak sahur. Nah, gitu. Minta izin. Loh ini yang wajib loh padahal ini, yang wajib. Sama wajibnya kan, nyaur utang wajib, haji wajib. Ya. Nah, tentu karena sudah mampu maksudnya gitu kan. Nah, kemudian terus ternyata hutang ini jatuh tempo bagaimana? Maka harus selesaikan hutangnya dulu. Gitu. Makanya kalau ada orang berangkat haji dengan utang, nah itu ya hati-hati, harus clear dulu hutangnya bagaimana ini. Kalau emang yang utang itu emang ridho, ya monggo. Itu emang dia meminjami dan hutang itu ada yang dibuat nyaur misalkan Mas saya hutang dulu untuk segera berangkat karena ini harus pelunasan sedangkan ini yang dijaga ini adalah sawah belum laku-laku misalkan itu enten sing dijaga nih itu kan bukan semata-mata hutang yang nggak jelas mau nyaur kapan tapi sudah ada yang mau dibuat nyaur tapi tertunda karena belum laku-laku. Nah, itu contoh. Nah, itu beda dengan blong-blongan ya hutang kapan kira nyaur ya? Nyaur kapan ya? Meneh ono. Nah, itu kan berarti kan blong-blongan, tidak boleh. Nah, utang yang model sudah ada yang dijaga nih nyaur mawon itu harus izin, harus izin juga. Karena itu haknya hamba harus dahulukan atas hak Allah semata. Jadi ini tadi sebagai contohnya adalah haji sedangkan punya utang. Hadirin mungkin itu sebagai penjelasan dari tema kita. Ini adalah masih pembahasan tentang bagaimana memilih atas kewajiban-kewajiban kita. Nanti ada lagi memilah-milih untuk atas larangan-larangan Allah. Itu mana yang didahulukan. Atas dosa-dosa itu mana yang didahulukan. Dosa besar dan dosa kecil itu bagaimana menyikapinya. Itu memang ada sendiri pembahasannya. Tapi sekarang kita masih mencukupkan pada pembahasan ini. Yaitu tentang kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kepada makhluk ini seperti apa. Tadi itu kaidahnya sudah saya jelaskan. Ya, 4
empat hal ini, terutama apa yang pentingkan yang pokok atas yang cabang. Yang kedua, pentingkan yang wajib atas yang sunnah. Yang ketiga apa tadi? Yaitu apa tadi? Yang ketiga? Sudah ingat apa sudah lupa? Yaitu apa? Fardu ain atas fardu kifayah. Nah ini kan. Jadi fardu ain atas fardu kifayah. Yang keempat tadi apa? Barusan kita bahas apa? Yaitu halo, Bapak Ibu masih nyaut? Ya, apa? Hak hamba atas hak Allah semata. Jadi ini yang keempat. Makanya kalau hak Allah semata-mata hak Allah, kayak sholat, sedangkan ada orang kecelakaan misalkan. Nah itu kan haknya hamba. Segera tolong dulu. Karena ada orang kecelakaan, ini sholat, mau sholat ke masjid, mau sholat jamaah. Ada orang kecelakaan, biar. Terus bagaimana? Ya tolong dulu, minggirkan, tolong dulu kasih minum. Kalau perdarahan segera bawa ke rumah sakit, baru kita sholat duhur. Jangan kemudian terus suruh nunggu yang kecelakaan. Sebentar sih ya, sih. Nggak bisa. Ya. Maka selesaikan dulu, itu hak hamba. Wallahu a'lam. Baik, sampai di situ ada pertanyaan Bapak sekalian? Enggak, ada pertanyaan mungkin? Saya sapa dulu dari yang Sidoarjo. Oh, sudah ada chat masuk juga. Chat masuk. Oh, nggih, baik. Ini dari Bu Eli. Kurang sehat badannya, nggih. Kita doakan semoga cepat sembuh, nggih. Semoga sakitnya menika menjadi kafaroh, menjadi penebus atas dosa-dosa kita. Ingat Rasulullah dawuh, bahkan hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menancap pada diri seorang, kemudian dia bersabar dan ridho dengan itu, maka dosanya akan berkurang. Sesakit duri tadi itu. Maka setiap orang sakit itu akan berguguran dosa-dosanya. Makanya kalau sekarang yang kurang-kurang sehat, kita doakan semoga Allah menggugurkan dosanya dengan sakitnya itu. Jadi ini luar biasa. Terima kasih. Sami-sami Ibu. Alhamdulillah. Baik, yang lain mungkin ada yang sampaikan Bu sekalian? Saya sapa dulu. Oh, nggih. Bu Biar mau tanya sesuatu? Iya, Ustaz. Monggo, Bu. Nggih, terima kasih. Ini terkait utang piutang, Ustaz. Nggih, Mas Budi. Adalah ada si Fulan itu kepingin berjariah. Nggih, berjariah. Punya penghasilan tetap. Tapi tidak punya harta yang bisa dijariahkan. Bisanya itu hutang dulu. Bisanya itu hutang dulu. Sehingga apa ini menyalahi kaidah. Kalau si Fulan itu hutang untuk sesuatu yang manfaat, hutangnya itu bisa dibayar, misalkan dicicil taruhlah dicicil gitu. Andai ada sesuatu yang terjadi pada si Fulan, maka tidak ada ahli waris atau siapapun yang dibebani karena hutangnya itu hutang dengan lembaga yang berasuransi. Misalkan tidak panjang umur, si Fulan itu tidak panjang umur, ya sudah, hutangnya itu lunas gitu loh Ustaz. Tapi dia itu tidak ada modalnya dari hutang. Apa ini sesuatu yang menyalahi akidah? Nggih. Baik. Nggih, jaringannya putus kayaknya. Nggih. Baik, sudah saya tangkap napa
pertanyaannya. Ya. Ini. Halo, ya. Terputus-putus kayaknya. Oke. Baik, enggak apa, sampun saya tangkap pertanyaannya. Oke. Jadi, Ya. oke, matur nuwun. Kalau boleh tahu itu misalkan nyambung ya, nyambung lagi Bu. Nih, kalau tadi misalkan utang, kalau beritahu Bu itu utang untuk utang apa itu Bu? Utang misalkan untuk utang karpet kah, utang apa atau apa gitu? Ya, dalam nilai nominal yang besar, misalkan untuk tanah wakaf. Oh, iya. Ya. Baik, misalkan itu Bang untuk kebutuhan yang mendesak bagi umat ini, misalkan gitu. Ya. Kalau tidak ada yang berani seperti itu, maka anak yatim nggak ada tempat tinggalnya misalkan. Kalau tidak ada yang berani mengorbankan dirinya, maka tidak ada tempat bernaung bagi para janda-janda miskin misalkan. Maka itu menjadi tidak bermasalah, tidak masalah. Karena ada yang lebih besar yang lebih diutamakan. Okay? Maka kalau kemudian imbasnya kita berhutang karena urusan itu, dan toh hutangnya juga sudah diantisipasi, tidak menjadi beban ahli waris kalau misalkan tidak panjang umur. Ada asuransi yang melindungi di situ, tentunya asuransi syariah, maka menurut kami tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari ikhtiar, karena memang kebutuhan besar itu tidak bisa langsung disiapkan kecuali dengan jalan pinjam dulu kepada lembaga lain yang itu lebih besar. Dan memang prinsipnya adalah selama itu akadnya itu halal, akadnya halal, tidak dengan lembaga-lembaga yang haram, tidak lembaga riba, maka tidak ada masalah. Allah. Seperti itu Ibu Dina. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Oke. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sampaikan? Bu Ida mau menyampaikan sesuatu? Enggak, sudah. Oke. Mudah-mudahan Pak Dino tambah sehat, nggih. Amin, terima kasih atas doanya, Ustaz. Alhamdulillah, nggih, sami-sami. Salam untuk Pak Dino yang semangat, nggih. Kita semua ini akan mati kok, nggih. Dan ternyata kan Allah menunjukkan, nggih, yang kemarin sehat-sehat di Kebon Sikap sekarang sudah meninggal duluan, kan? Jadi kan itu bukti umur itu yang punya itu Allah. Nggih. Jadi yang sakit sudah beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata Allah berikan panjang umur. Okay? Yang kemarin-kemarin sehat, okay? Bahkan beberapa orang itu mah gemuk-gemuk, gitu, ternyata meninggal duluan. Okay? Ya kita doakan yang meninggal semoga husnul khotimah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, okay? Dan bagi yang sekarang sakit, yang apa itu jangan putus asa, okay? Berusaha terus dan isi dengan kebaikan-kebaikan. Ingat, sakit itu pasti akan dapat satu di antara dua. Yang pertama apa? Yaitu adalah rontok dosanya, atau yang kedua naik derajatnya. Mudah-mudahan dapat dua-duanya. Yaitu dapat rontok dosanya plus naik derajatnya karena sabar. Allah alam. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan? Bu Eli mau nyampein sesuatu? Boten. Lebih gerah nih Bu Eli. Semoga cepat sehat Bu Eli. Yang lain yang mungkin dari Mojokerto? Dari Mojokerto ada yang sampaikan? Bu Dokter mau nyampein sesuatu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kok kecil sekali ya Ustadz ya? Masa kita? Suara saya kecil sekali. Oh iya. Apa di sana mungkin ini. Di tempat yang lain gimana? Tadi ibu yang lain? Barusan ini. Tadi keras, tiba-tiba sekarang kecil sekali. Oh gitu. Bapak tapi masih dengar tapi kecil sekali. Mungkin jaringannya ini kayaknya. Oke, gimana Bu? Ada yang sampaikan monggo? Iya, yang tentang itu tadi prioritas menghadapi tamu ya. Kalau saya kan tamunya tamu yang bukan tamu ini ya, tamu mau periksa ya. Kadang itu seringnya itu orang datang itu pas
kalau mungkin sholat isya bisa di ini ya pas maghrib gitu. Jadi berapa saat kemudian adzan atau pas maghrib, adzan maghrib. Kadang kalau saya itu ditunggu orang, sholatnya jadi nggak khusyuk. Gitu. Jadi saya lebih senang memberikan menerapinya dulu atau menerimanya dulu, baru nanti saya akhirnya sholatnya telat. Ya mungkin pilihannya begitu. Soalnya kalau ditungguin nanti nggak sempat wiritan, kupuh kabeh gitu loh Ustaz. Jadi daripada gitu, sholatnya sek gitu sama anak-anak kan sholat jamaah gitu. Itu gimana Ustaz? Enaknya bagaimana? Kadang juga kalau saya kadang ini wis wudu, wis ini ada pasien ya sudah saya suruh nunggu kalau misalnya nggak urgent gitu. Gimana enaknya? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita doakan Bu Dokter terus sehat untuk melayani para pasien di sana. Karena imunnya Ustadz. Usulan juga imunnya ini naik turun ini seperti roller coaster imunnya. Soalnya beberapa minggu terakhir ini banyak tenaga dokter, bidan, perawat yang bergantian berguguran Ustadz. Kadang-kadang saya nangis sendiri, teman-teman orang-orang yang aktif di BSMI itu kan Dokter Arif, Dokter Ali ini juga sedang intubasi, Dokter Putri dan banyaklah. Ya Allah. Makanya kadang-kadang kalau gini ini Pak Samsuri juga belum pulang nanti. Ini sudah ngomong kalau pulangnya malam kunci aja pintunya. Gitu. Jadi sering gimana supaya mungkin bahasan ke depannya usulan untuk dibahas tentang bagaimana sikap kita menghadapi pandemi ini Ustaz. Baik. Insyaallah. Matur nuwun Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tambah sehat. Salam untuk Pak Samsuri juga Ini Bu Dokter ini suaminya juga dokter spesialis Jadi sama-sama sibuk untuk ngurusi umat ini. Alhamdulillah, semua jadi pahala juga ya, jadi kalau tadi misalkan pilihan tadi, ini pilihan yang nggak mudah. Satu sisi segera sholat, atau sisi lain melayani pasien misalkan. Maka ayo kita cari tadi teori yang kita bahas tadi. Jadi ada di mana ini posisinya? Kalau misalkan sama-sama wajibnya, ternyata sama-sama wajibnya. Ini kalau nggak dilayani menjadi tambah parah sakitnya, itu kan wajib. Sholat juga wajib. Maka di mana posisinya ini? Maka kita lihat lagi, apakah masih bisa ditunda atau tidak. Kalau mendesak sekali, misalkan perdarahan atau yang sangat mendesak, itu maka diutamakan segera akan selesai, kemudian baru sholat. Tetapi kalau kemudian itu tidak darurat, tidak emergensi, maka mungkin bisa diutamakan sholat lebih baik. Nah, bagaimana kalau beliau sudah nunggu, nanti kita juga tidak nyaman sholat ditunggoni pasien misalkan gitu. Mungkin tawarkan beliau sholat juga. Beliau sholat juga. Nah, kita sholat kan tidak wajib untuk zikiran. Zikiran kan sunnah. Maka yang wajib kan sholatnya saja. Jadi makanya dengan sholat saja yang utamakan. Sholat saja, yang penting sudah awal waktu. Nanti zikirnya nanti belakangan tidak apa-apa. Zikir sambil ngelayani pasien juga bisa. Jadi wiritan itu tidak wajib. Yang wajib adalah sholatnya. Jadi sholat maghribnya itu wajib, wiritannya tidak wajib. Maka yang wajib ini bisa diutamakan, kemudian yang sunnah itu belakangan. Bahkan tadi kalau kita tidak sempat melaksanakan yang sunnah karena sibuk ngurusi pasien yang merupakan wajib kita urusi, apalagi kalau kondisi saat ini, semakin banyak para tenaga medis dan para medis yang gugur dalam perjuangan melawan pandemi ini. Kita doakan semoga Allah menerima amal ibadah mereka semuanya, memaafkan salah khilaf mereka semuanya, dan diberikan nikmat kuburnya, dan keluarga diberikan sabar. Dan ini merupakan kewajiban juga. Maka mementingkan yang wajib, tadi kan wajib yang kepada Allah, wajib ain tadi, kemudian ngurusi pasien yang
bisa ditunda tadi, diajak sholat juga sekalian. Ibu sholat dulu, kita sama-sama sholat, nanti kemudian balik lagi ke sini untuk atau disiapkan musola misalkan di tempat praktek itu akan lebih. Ya, sudah ada, Ustaz. Sudah ada, nggih? Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti zikirnya belakangan mawon kan sunnah, nggih. Zikirnya sunnah mawon itu. Jadi yang penting kan sholat wajibnya beres dulu, nanti zikirnya itu belakangan. Nggih. Wallahu a'lam. Salah begitu, Dokter. Mudah-mudahan tambah lancar. Ustaz. Monggo. Sekalian aja ini tanya tentang termasuk bahasan yang hari ini apa bukan ya, saya enggak bisa mencocokkan ke yang mananya. Kan bapaknya ini, Mak Samsuri ini kan kalau ngerjakan pasien ruang isolasi COVID di RSU, biasanya kan pagi itu sampai siang, sampai duhur ya Ustadz. Selama pandemi ini beliau enggak pernah sholat di masjidnya RSU karena kekhawatiran penularan atau yang lain-lain, kan memang harus jaga kesehatan amat sangat beliaunya. Kemarin kan sempat swab juga. Nah, beliau ini sholatnya di mobil karena di RSU memang banyak sekali kasusnya yang COVID ini, yang positif banyak, ruang isolasinya juga penuh, enggak pernah ada bed kosong, itu enggak pernah. Kalaupun ada bed kosong hanya berapa menit atau berapa jam itu langsung terisi lagi. Beliau kan juga harus pakai baju gitu ya. Terus daripada nanti beliau ke masjidnya sekarang walaupun sudah pakai social distancing, beliau kurang nyaman gitu loh. Jadinya sholatnya itu di mobil dan di jamak. Itu bagaimana Ustadz menurut Ustadz Beni? Apakah tetap sholat di masjid dengan protokol kesehatan aja atau sholat di mobil? Karena beliau ini sholat di mobil ini sudah sejak awal pandemi itu. Sejak awal pandemi, karena memang perawat-perawat ada beberapa perawat itu sudah yang kena juga. Di Gado itu sudah ada juga yang kena. Mohon maaf saya mengungkapkan ini. Nyuwun jawaban Ibu. Ini termasuk skala prioritas untuk menyelamatkan diri dulu baru bisa memberikan pelayanan kepada orang lain atau bagaimana Ustaz? Atau ya sudah kita tawakal aja, kita sholatnya di masjid di masjidnya rumah sakit atau di masjid dimanapun gitu. Matur nuwun. Baik. Ini luar biasa nih, kita juga jadi bisa merasakan nih betapa jadi petugas kesehatan itu berat. Ini perjuangan yang luar biasa. Jadi makanya saya tidak bisa bayangkan begini nih, kita masih bisa duduk di sini, sedangkan para dokter, para medis hari ini yang meladeni pasien, apalagi pandemi ini saya yakin juga tidak sempat istirahat, tidak sempat ketemu keluarga. Mudah-mudahan jadi pahala terus. Tadi pertanyaan tadi, baik Bapak Ibu sekalian, apa yang ini yang di Kebun Sikap sudah mulai kemas-kemas, enggak apa-apa, yang rumahnya jauh enggak apa-apa, boleh, enggak apa, silakan. Nanti kita tutup, ini pertanyaan terakhir lah, pertanyaan terakhir. Saya kita tutup. Ngeten. Jadi kalau yang tadi kita bisa pastikan, memang ada kaidah begini. Kaidah ini adalah daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada menambah kemaslahatan. Misalkan tadi kita posisinya tadi kita bayangkan Pak Dokter tadi sudah berisiko tinggi karena sudah melayani pasien dengan sakit COVID ini. Kemudian kalau datang ke masjid itu kan menambah pahala beliau, misalkan ya. Tetapi sisi lain ada kerusakan yang mungkin akan terjadi. Makanya kan para ulama kita di MUI kan memutuskan bahkan meliburkan sholat Jumat bahkan gitu. Padahal sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Untuk sebagian orang bisa menjadi fardu kifayah kepada fardu ain. Nah, itu diliburkan karena resikonya lebih besar.
resikonya lebih besar. Maka kalau memahami di sisi itu, maka menurut saya memang kalau tidak ada alternatif, memang kalau sholat di mobil itu kan mungkin kurang sempurna rukuk sujudnya ya. Mungkin ada lebih baik kalau sholat walaupun sendirian tapi disempurnakan rukuk sujudnya. Tapi kalau itu pun mengkhawatirkan, itu pun dikhawatirkan ada kerusakan yang lebih besar, maka ya sudah, itu memang tidak bisa tidak. Maka ya posisinya itu dimaafkan posisinya karena memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Tapi kalau masih ada lebih baik, misalkan bisa sholat sendirian, lalu tidak ke masjid, sholat sendirian, rukuk sujudnya itu bisa disempurnakan. Kalau di mobil kan mungkin rukuk sujudnya nyambung isyarat saja, makanya disempurnakan dengan rukuk sujudnya. Karena gerakan-gerakan sholat ini termasuk bagian dari yang rukun sholat. Rukun sholat. Jadi makanya kalau itu sholat fardu diutamakan, diupayakan itu bisa sempurna gerakannya. Kecuali yang memang udzur kan, yang sakit ini kan ya. Ini Pak Dino yang sekarang sakit, sholatnya ya sambil tiduran. Kemudian nanti yang sedang ada tugas seperti ini yang tidak bisa melepas pakaian ininya ya, pakaian pengamannya gitu. Maka itu juga posisinya berbeda dengan kita yang normal begini, yang nggak pakai apa-apa. Maka harus ke masjid, harus. Nah ini satu sisi juga kita bersyukur ya, wajib bersyukur. Kalau kita ini yang sekarang sehat, bersyukurlah dengan azan datang ke masjid. Jangan sampai kemudian kita nggak ke masjid, karena yang sakit bahkan yang sekarang bertugas itu kepingin ke masjid. Kita ini yang sehat, yang nggak ada acara apa-apa, kok tiba-tiba nggak mau ke masjid. Kenapa? Kecuali memang ada udzur, ada ancaman yang yang kita takutkan ada kerusakan di dalamnya, tadi penularan segala macam itu udzur. Maka itu diperbolehkan untuk menghindari. Wallahu a'lam. Baik, mungkin seperti itu. Semoga cukup jelas ya Bu Dokter ya. Mudah-mudahan. Baik. Salam untuk Pak Dokter ya. Semoga tambah sehat. Baik, Bapak sekalian, kita simpulkan ngaji kita pada malam hari ini. Waktu jualah yang memisahkan kita. Jadi ada beberapa poin, terutama yang tadi kita membahas tentang prioritas-prioritas. Yang dua sudah kita bahas sebelumnya, yang dua hari ini kita bahas, yakni adalah mementingkan fardu ain di atas fardu kifayah. Jadi fardu ain harus diketahui seperti sholat, yang ngaji begini nih, ngaji datang ke pengajian atau mau pelajari ilmu agama ini fardu ain loh, fardu ain. Maka kalau tidak ada kepentingan jangan dikalahkan. Ngantuk tetap berangkat. Sibuk apa coba? Yang mereka yang sangat sibuk saat sekarang ini itu kepingin bisa ngaji. Kita ini yang longgar kok banyak alasannya. Padahal ini ada fardu ain. Fardu kifayah itu kalah dengan fardu ain. Nah, kemudian fardu ain tadi itu bisa juga bergeser menjadi fardu kifayah, bisa bergeser menjadi fardu ain. Tadi ya, yang misalkan karena tidak ada yang bisa, jenengan tok sing saged maka naik derajatnya. Asalnya fardu kifayah itu boleh digantikan orang lain. Jadi fardu ain, maka jenengan harus wajib berangkat. Kayak petugas kedokteran, petugas kesehatan sekarang ini tidak ada yang bisa, maka yang wajib maju ya mereka yang ngerti ilmu kesehatan. Kita yang nggak ngerti ilmu kesehatan ya sudah manut aja. Kemudian yang kedua tadi, yang terakhir, yang keempat tadi itu adalah mementingkan urusan dengan hamba, kewajiban atas hamba dari kewajiban atas hak Allah semata. Ya. Contohnya adalah haji tadi. Haji sedangkan punya hutang, jatuh tempo, maka utamakan nyaur hutangnya. Sekurang-kurangnya minta ridhonya karena tertunda hutangnya. Pembayaran hutangnya. Jadi makanya jangan kemudian merasa pede, oh ini kan pentingkan Allah, tapi mengorbankan saudaranya yang sudah jaga nih disauri hutangnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya hati-hati kalau kita bisa segera bayar hutang itu segera bayar. Jangan tunda-tunda besok lusa. Ingat, orang bisa terganjal masuk surga gara-gara hutang. Walaupun ibadahnya bagus,
tapi kalau benar punya hutang itu bisa terganjal masuk surga. Baik, alhamdulillah, mungkin cukup itu yang kita bahas hari ini. Semoga manfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih perhatian semuanya. Kita tutup sama-sama dengan zikir sama-sama dulu. Okay? Mari kita zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, kita atur sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang mendukung acara ini dengan zakat dan infak sedekahnya, yang berkenan mendukung untuk pulsa paket data dan juga membantu saudara kita. Kita ada program untuk berikan madu kepada para duafa kita. Okay. Kalau Bang Jenderal ingin ikut berpartisipasi bisa menghubungi Pak Supriyadi, yang mungkin nomornya pernah dibagi di forum ini juga. Nanti bisa untuk membantu lewat zakat infak sedekah kita kepada para duafa, saudara-saudara kita yang jamaah ini yang duafa, untuk kita berikan madu sebagai ikhtiar menjaga kesehatannya. Kemudian juga tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan semua pihak yang mendukung acara ini hingga terlaksana sampai hari ini. Insya Allah kita akan istiqomah, tetap jalan, sampai ketemu lagi di hari Jumat besok lusa, insya Allah. Saling mendoakan, semoga sehat selalu, panjang umurnya, melimpah rezekinya, dan semoga kita bisa ketemu kembali dengan suasana lebih semangat untuk menggali ilmu Islam, memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bertemu di dunia dan kelak bertemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih, matur nuwun. Panggilan